sampai ada negara dalam negara, kan begitu. Menegaskan kendali atas fasilitas strategis negara, termasuk di bandara, dan itu menjadi pangkalan udara penting dalam perang. Biasanya yang diincar juga adalah objek-objek vital nasional. Dalam rapat tertutup antara Menteri Pertahanan dan Komisi 1 DPR, Tribunars muncul wacana besar pengerahan TNI untuk memperkuat sektor industri strategis, serta disampaikan juga akan ada penetapan 3 provinsi sebagai Center of Gravity Pertahanan Indonesia. Mengapa TNI kemudian perlu masuk lebih jauh ke sektor industri ini? Provinsi mana yang kemudian dianggap paling krusial bagi pertahanan nasional? Keputusan strategis ini disampaikan dalam forum tertutup, tapi implikasinya bisa sangat terbuka. Apa kemudian urgensi di balik langkah ini dan apa yang menandai perubahan besar arah pertahanan Indonesia dan bagaimana kita bisa membaca situasi saat ini? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus. Malam hari ini Tribunner sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, pengamat politik dan militer, Bung Slamet Ginting, ada di sambungan Zoom di sana. Bung Ginting, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam. Yo, di Banda Aceh ini. Ya, siap langsung dari Banda Aceh, Bung Ginting berdiskusi hari ini bersama dengan Nila Irda. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu, mungkin Bung, bagaimana kemudian Bung Ginting ini melihat upaya pertahanan yang baru saja disampaikan dalam rapat tertutup dengan DPR, begitu ya, mengenai sektor industri strategis yang juga akan dikerahkan TNI, bahkan disampaikan nanti TNI akan menjaga kilang minyak sebagai bagian operasi militer selain perang. Bagaimana melihatnya, Bung? Ya, ini menarik. Ini menyangkut masalah kedaulatan negara dan kontrol negara terhadap sebuah otoritas. Misalnya seperti di bandara. Kita tentu saja tahu dan paham betul bagaimana Presiden Prabowo itu concern sekali terhadap masalah kedaulatan negara, termasuk bagaimana menutup celah besar bagi potensi pelanggaran kedaulatan, misalnya penyelundupan, penggunaan fasilitas strategis untuk tujuan non-ekonomi, dan juga tentu ada barang yang berisiko yang harus juga dikontrol oleh pemerintah. Dalam hal ini jangan sampai ada negara dalam negara, kan begitu. Sehingga Menhan Syafri Samsudin juga menegaskan tidak boleh ada negara di dalam negara yang menunjukkan bahwa menurut pemerintah pusat tentu saja keberadaan bandara seperti ini tanpa pengawasan tentu saja mengandung risiko yang serius. Dari aspek pertahanan misalnya, tentu saja isu tentang perebutan pangkalan yang digelar dalam latihan operasi gabungan ini juga menunjukkan bukan sekedar latihan simbolis, tapi TNI ingin menunjukkan, ingin menguji kesiapannya untuk menegaskan kendali atas fasilitas strategis negara, termasuk di bandara, dan itu menjadi pangkalan udara penting, bukan hanya sekedar kedatangan orang, kedatangan barang, tapi bandara adalah wilayah strategis. Objek vital nasional seperti Pertamina itu juga objek vital strategis, di mana hampir seluruh dunia juga menempatkan militer di dalam menjaga objek vital nasional, karena di dalam perebutan dalam perang biasanya yang diincar juga adalah objek-objek vital nasional. Itu saya kira sebuah pengantar agar publik tahu bahwa kalau tidak ada pengawasan negara di bandara misalnya, ini akan menjadi titik logistik untuk hal-hal yang sensitif, baik dari sisi militer, non-tradisional, juga potensi penyalahgunaan bisa sangat besar begitu. Artinya kalau Bung Ginting melihat ini memang urgensinya menuju ke perlibatan TNI ini karena memang ada situasi mendesak atau bagian dari penguatan pertahanan yang kemudian dilakukan di era pemerintahan Pak Prabowo ini, Bung? Iya betul, konsentrasi Prabowo kan juga memang jelas
sejak awal dari dulu bicara kedaulatan, karena memang DNA-nya militer seperti itu. Oleh karena itu, misalnya kehadiran Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan bukan instansi lain di dalam isu-isu seperti ini, itu menunjukkan bahwa memang ada isu yang menyentuh kedaulatan dan Hmm. pertahanan, bukan hanya sekedar masalah ekonomi seperti yang ada di Morewali misalnya. Jadi kalau hanya masalah izin bandara, itu cukup Kementerian Perhubungan atau otoritas perhubungan bisa turun. Tapi karena ini betul-betul ada risiko potensi militer dan logistik strategis, maka keterlibatan militer dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI menjadi sangat tepat menurut saya begitu. Mhm. Oke, kalau ada sejumlah pihak yang kemudian merasa bahwa ini akan rancuh begitu ya, bagaimana kemudian perlibatan TNI ini juga bisa masuk ke ranah sipil dan sebagainya, yang kemudian narasinya adalah ada titik tumpu yang tidak tepat begitu antara tugas dari TNI sendiri, begitupun juga dengan tugas di luar perang. Seperti apa kalau Bung Giting melihatnya? Saya ingin menjelaskan dulu di banyak negara juga memakai militer untuk menjaga aset strategis ya, misalnya di Hmm. Amerika Serikat ada National Guard dan untuk pipeline dan juga energi kritikal. Di Singapura juga SAF menjaga infrastruktur air dan telekomunikasi. Arab Saudi juga militer menjaga instalasi minyak Aramco. Jadi dalam konteks Indonesia semakin banyak sektor industri yang menjadi objek vital nasional dan ancaman non militer semakin meningkat, tentu saja kita harus memahami bagaimana peran militer di ruang sipil, apa dampaknya. Tentu saja tidak ada sisi artinya potensi positif negatifnya ada tergantung bagaimana framework kita berpikir. Potensi positif misalnya objek vital yang sangat rentan bisa lebih aman, sinyal kuat bahwa negara menjaga kedaulatan ekonomi, efisiensi respon terhadap sabotase, serangan meningkat, serangan juga untuk meningkatkan deterrence geopolitik. Nah, tentu saja bagaimana dengan tumpang tindih kewenangan TNI Polri gitu misalnya. Apakah ini perluasan militerisasi di ruang sipil? Tentu saja dengan catatan apabila tidak dibatasi regulasinya. Risiko persepsi publik bahwa militer masuk terlalu jauh ke urusan sipil dan potensi politisasi militer tak bisa diatur ketat. Karena itu yang penting menurut saya adalah mandatnya mesti jelas, area keterlibatan militer dibatasi, komando tetap berada di lingkungan Kementerian Pertahanan dan tidak masuk ke aspek manajerial atau ekonomi perusahaan. Jadi semua itu dijaga dan pelibatan militer atau TNI tidak otomatis bermasalah dan bisa diterima untuk kepentingan nasional. Tentu saja ada faktor-faktor yang bisa dipahami, misalnya ancaman geopolitik eksternal. Indonesia menjadi pusat rantai pasok nikel, baterai, dan energi transisi dunia. Dan juga jangan lupa secara geopolitik ada rivalitas Tiongkok dengan Amerika yang begitu meningkat dan dampaknya ke Indonesia adalah bisa melalui perang chip, mineral kritis, dan juga logistik, sehingga infrastruktur industri besar bisa menjadi target dan sabotase atau cyber attack. Karena itu betul-betul ancaman domestik seperti kilang minyak Pertamina yang publik juga harus diingatkan kan beberapa tahun terakhir mengalami kebakaran berulang. Ya. Kabel optik di bawah laut juga pernah mengalami sabotase pemotongan. Itu terbuka loh dalam pemberitaan. Juga pembangkit listrik dan server pusat yang sering mendapat ancaman serangan cyber. Karena itu kasus bandara dan pelabuhan privat yang gagal diawasi menunjukkan celah kedaulatan
Hmm. Karena itu memang ada kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, apalagi misalnya kalau telekomunikasi lumpuh dalam 24 jam saja dampaknya pertumbuhan ekonomi, stagnasi perdagangan juga berhenti, industri terhenti, resiko kerusuhan sosial juga meningkat. Karena itu ini betul-betul sudah ancaman yang mengganggu kedaulatan, maka eh, menghadirkan militer di dalam menjaga objek vital nasional ini menurut saya cukup urgen karena beralasan secara strategis begitu. Oke, tadi kalau sektor, energi, industri strategisnya kan sektor energi juga sudah disampaikan oleh Menhan dalam rapat bahwa nanti kilang minyak akan dijaga oleh TNI. Tadi Bung Ginting menyampaikan telekomunikasi juga rasanya penting untuk bisa dilakukan pengamanan oleh TNI. Apa saja kalau begitu, Bung, sektor industri yang menurut Bung Ginting ini adalah, ranah yang paling ideal begitu ya dengan perlibatan TNI karena sudah berkaitan dengan kedaulatan tanah air sendiri? Ya, pasti yang pertama menurut saya energi itu paling Mhm, prioritas. Kilang minyak, ya baik itu di Aceh, di Kalimantan Timur, dan juga LNG, pembangkit listrik, jaringan transmisi, PLTN, jika itu jadi dibangun. Karena apa? Karena energi menurut saya adalah nadi negara. ya. Kemudian itu tadi saya kemukakan lagi ada persoalan telekomunikasi. Ini kan pusat data nasional. Bagaimana kemudian kita pernah imigrasi kebobolan data warga yang punya paspor tidak bisa diakses dan segala macam. Itu kan bisa menimbulkan masalah ketika kita ke luar negeri, data kita bisa disabotase, kita kemudian dituding sebagai apa namanya teroris dan segala macam. Karena ada blackboard internet, kabel optik bawah laut, ini sangat rawan terhadap sabotase spionase. Yang ketiga tentu saja infrastruktur logistik yang sangat strategis seperti pelabuhan internasional, baik itu bandara laut ataupun bandara udara yang berfungsi menjadi jalur supply, serta kawasan industri strategis seperti IMIP di Morowali itu. Yang keempat tentu saja industri pertahanan, pabrik, amunisi, arsenal, pesawat, kapal perang, radar. Nah ini yang nggak bisa diabaikan selain tentu saja sektor pangan dan pertanian yang sekarang publik bertanya-tanya kenapa juga harus dijaga TNI. Padahal kan tidak terjadi konflik atau ancaman ekstrim. Jangan lupa ekspor barang-barang, misalnya ada beras dari luar negeri atau dari daging dari luar negeri masuk Indonesia, kemudian di situ diracuni segala macam. Jadi ini betul-betul memang karena sudah di depan mata ada yang namanya perang nubika, nuklir, biologi, kimia itu yang makanya menurut saya pertanian juga sekarang Presiden Prabowo menempatkan ada personil militer di situ, alasannya seperti itu. Tapi kita sebagai wartawan, kita sebagai akademisi mengontrol juga jangan sampai alasan itu dicari-cari. Jadi harus ada kolaborasi dan alasannya mesti jelas dengan pembatasan tertentu begitu. Oke, artinya ini adalah langkah yang sebenarnya sangat positif dilakukan oleh pemerintahan karena bisa melihat ya, Prof. Iya, Ginting ya, bagaimana iya, sektor yang sedianya ini menjadi hal-hal paling krusial yang bisa berdampak soal kedaulatan. Dalam iya. rapat DPR RI secara tertutup kemarin, Bu Ginting, ini juga Menhan mengatakan bahwa akan ada pengerahan ekstra pasukan TNI ke 3 wilayah di tanah air. Disampaikan adalah Jakarta, kemudian yang paling ujung pulau ini adalah Aceh, dan yang terakhir adalah Papua, begitu ya. Karena dinilai Iya. ini adalah 3 provinsi yang masuk menjadi bagian center of gravity. Ini mungkin bisa dijelaskan kalau Bung Ginting melihat pengerahan ini seperti apa, Bung? Ya pertama 3 wilayah itu Jakarta, jangan lupa itu pusat pemerintahan, pusat Ya. ekonomi, komando militer ada di situ, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabes AU kan ada di situ. Juga konsentrasi
infrastruktur vital nasional. Dan target utama serangan cyber dan teroris ya antara lain Jakarta itu. Yang kedua Aceh tadi. Aceh adalah pintu barat strategis alur laut Kepulauan Indonesia, posisinya dekat Selat Malaka. Itu salah satu jalur tersibuk di dunia, dan ini sensitif dari sisi politik dan sejarah konflik di Aceh sejak 1976 sampai berakhir dalam perjanjian Helsinki 2006, 40 tahun begitu. Juga Papua, jangan lupa Papua adalah sumber mineral strategis. Di situ ada emas, ada tembaga, ada nikel, dan banyak aktivitas intelijen asing dan rawan gerakan separatis bersenjata, juga intensitas konfliknya paling tinggi. Jadi menurut saya pengerahan TNI ke 3 provinsi tersebut tidak aneh secara doktrin, ya, karena ini juga perlu dijaga. Yang perlu dia jaga adalah transparansi tujuan dan tujuannya agar tidak ditafsirkan sebagai militerisasi begitu. Apakah ini juga sedianya kalau bisa dibaca atas langkah pemerintah dan Menteri Pertahanan ini bagian dari mengantisipasi begitu ya akan adanya ancaman geopolitik, kemudian ancaman dari internasional yang juga berpotensi bisa masuk ke tanah air juga, Bung? Pasti ada hubungannya, relasinya sangat kuat sekali. Karena ancaman modern ini kan bukan hanya perang konvensional, Ya. tetapi juga perang hibrid, spionase industri, sabotase logistik, perang cyber, PC war, pengaruh asing, infiltrasi ekonomi di kawasan industri besar. Jadi tidak mungkin di dalam membahas situasi dalam negeri kita tidak mengaitkannya dengan konteks hubungan internasional. Jadi dalam konteks global yang memanas seperti di Taiwan, di Laut Cina Selatan, persoalan mineral yang kritis, persoalan energi, negara-negara di dunia juga pasti akan memperkuat proteksinya. Begitu juga Indonesia tentu harus ikut merespon situasi geopolitik dunia ini, begitu. Oke. Artinya Bung Ginting kalau kita bisa membaca penguatan sektor pertahanan ini kan bisa dilihat menjadi asa yang baik juga di era pemerintahan Prabowo. Seberapa besar kemudian pengerahan pasukan TNI, penguatan pertahanan untuk kedaulatan di tanah air ini bisa dilihat sebagai wujud penguatan pertahanan tanah air juga ke kacamata internasional, Bung? Ya memang secara implisit jelas iya, karena Indonesia ingin dianggap sebagai negara yang mampu menjaga rantai pasok global untuk isu nikel, isu energi, isu logistik. Karena itu pengamanan TNI untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang stabil, kredibel, dan siap menghadapi ancaman regional. Ini tentu saja sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum internasional dan geopolitik Indo-Pasifik. Dan seperti sekarang kita sedang mempersiapkan 20.000 pasukan TNI untuk Gaza. Ini kan juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum internasional dan geopolitik Indo-Pasifik. Jadi betul-betul di era Presiden Prabowo ini upaya meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional sangat tinggi sekali, karena diplomasi Prabowo itu sangat fasih dan juga sangat lincah, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya begitu. Oke, ini menjadi salah satu konteks pertahanan modern yang kemudian ditunjukkan oleh era pemerintahan Prabowo, Bu Ginting? Ya betul, betul. Jadi ya tren globalnya memang pemimpin dunia sekarang harus orang yang memahami tren global itu, karena banyak negara menganggap infrastruktur industri misalnya sama dengan industri pertahanan. Contoh, Amerika, Presiden Donald Trump sekarang mengganti istilah Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Jadi jangan kita terkejut kalau di depan mata nanti hampir semua negara akan juga menghidupkan kembali wajib militer. Di Eropa Barat juga begitu. Jadi kalau nanti ada panggilan wajib militer di Indonesia, kita jangan kejang-kejang menganggap bahwa ini militerisasi.
perang di depan mata kok begitu. Oke, ini menjadi salah satu strategi yang menurut Bung ini juga cukup baik dan menjadi salah satu wujud pertahanan tanah air mengenai kedaulatan. Terakhir, Bung Ginting juga Ya, mungkin bisa menjadi closing statement begitu ya. Kalau selama 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo ini dengan penguatan pertahanan yang dilakukan, lalu mengenai kinerja dari sektor pertahanan tanah air sendiri, bagaimana Bung Ginting melihatnya? Akankah mungkin masih ada masukan atau perbaikan yang sedianya juga dilakukan atau sejauh ini sudah on the track dan berjalan dengan baik, Bung? Silahkan. pertama kesimpulan saya adalah pengerahan militer atau TNI ke industri strategis adalah hal yang normal secara doktrin pertahanan modern. Dan itu juga berlaku di hampir semua negara di dunia. Kedua, ada urgensi nyata di depan mata ancaman geopolitik, sabotase, cyber, dan kerentanan objek vital nasional. Kemudian tentu saja perlu ada batasan juga agar tidak terjadi militerisasi berlebihan. Kita kasih jalan, tapi kita juga harus memandu, mengontrolnya. Nah, jadi kemudian itu tadi soal 3 provinsi yang jadi central of gravity seperti Jakarta, Aceh, Papua, memang itu menjadi titik rawan strategis. Jadi wajar kalau pemerintah itu konsentrasi pengamanan kedaulatan termasuk di 3 wilayah tersebut. Nah, tentu saja implementasinya juga harus transparan, terukur, dan tidak tumpang tindih dengan tugas kepolisian. Karena itu menurut saya sebuah kunci adalah dengan desain kebijakan yang benar, maka langkah ini bisa menguatkan kedaulatan dan deterensi Indonesia, bukan melemahkannya. Jadi kita harus berpikir dalam komparasi yang sangat luas untuk kepentingan bangsa dan negara. Begitu, Mbak Nila. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bung Ginting. Luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain waktu dan di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Bung Ginting. Selamat malam sekali lagi, Bung Ginting. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, terima kasih. Ya, Salam. Tribuners, salam selamat malam. Bu Ginting, pengamat politik dan militer. Selamat Ginting, Tribuners membersamai kita dalam Tribun News on Focus malam hari ini. Terima kasih banyak sudah membersamai Nila Irda. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain yang pasti hanya dalam Tribun News on Focus. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.